we basically have two countries that have been fighting so long and so hard. Do you understand that? Pemirsa, gencatan senjata antara Iran Israel terjadi setelah perang 12 hari diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ini adalah perang 12 hari yang membuat seluruh dunia was-was, bahkan bayang-bayang perang dunia ketiga ada di depan mata. Perang diawali oleh serangan Israel ke Iran, dibalas Iran lewat serangan drone dan rudal ke Israel. Berganti-gantian keduanya saling serang, lalu Amerika Serikat ikut campur dengan menghancurkan beberapa fasilitas nuklir utama di Iran. Akankah gencatan senjata Iran-Israel bertahan lama ketika tidak terjadi kesepakatan lewat jalur perundingan yang formal? Seberapa mengkhawatirkan perang lebih besar bisa terjadi lagi? Bersama saya Zilvia Iskandar, selengkapnya kita kupas tuntas di kontroversi bara perang panjang. Israel has incredible weaponry, so we'll see what happens. אתם זוכרים שמתחילת המבצע אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו בדרך זו או אחרת. روشن و صریح است جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال، اتکا به مردم مؤمن و پرآوازه ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Pemirsa, tim kontroversi saat ini sudah berada di kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia, His Excellency Mohammad Borojerdi. Pak Dubes, terima kasih sudah menerima kontroversi. I also thank you for coming here. Thank you very much. Baik. Pak Dubes, kami datang saat Presiden Trump pada Senin waktu Amerika sudah mengumumkan bahwa telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran dengan Israel. Apakah benar Iran telah menyetujui gencatan senjata tersebut? ما از روز اول درگیری اعلام کردیم که ما در حال دفاع هستیم و اگر رژیم صهیونیستی حملاتش رو متوقف کنه دفاع هم معنی نخواهد داشت. هیچ توافقی با طرف مقابل و آمریکا انجام نشده، موافقت نامه‌ای وجود نداره. اما بر اساس اون چیزی که قبلا هم اعلام کردیم اگر واقعا رژیم صهیونیستی حملات خودش رو متوقف کرده باشه و تکرار نکنه ما اراده‌ای برای پاسخ دادن و دفاع کردن از خودمون نداریم و حمله‌ای نمی‌کنیم. اگر مفهوم این آتش بسه شما میتونید آتش بس قلمدادش بکنید، ولی توافقی تحت عنوان اینکه دو طرف بر اساس آتش بس موافقت کرده باشن وجود ندارد. Oke, berarti satu-satunya syarat bagi Iran untuk menghentikan serangan itu adalah ketika mereka Zionis Israel itu menghentikan serangannya, itu sudah jelas. Tapi banyak yang tidak benar-benar tahu apa sebetulnya inti masalah yang menyebabkan eskalasi konflik antara Iran dan Israel ini terjadi. Apa Pak Dubes inti masalahnya? ببینید همون هایی که دعوت میکنن با آتش بس فراموش نکنیم همون هایی بودن که تشویق کردن برای حمله و رژیم اشغالگر قدس با تشویق آمریکا به ایران حمله کرد. رژیم اشغالگر قدس هیچ وقت جرأت این که بدون پشتیبانی برادر بزرگترش به ایران حمله بکنه نداشت
و در طول جنگ 12 روزه همه شاهد بودند که برتری نظامی با موشک‌ها و پهپادهای ایران بود و رژیم صهیونیستی مستاصل شده بود. اینها دنبال این بودند که به صورت ضربتی ایران رو شکست بدن و همونطور که آقای پرزیدنت ترامپ هم اعلام کرد، گفت ما دنبال آتش بس نیستیم و دنبال تسلیم هستیم. شما میبینید که هیچ تسلیمی وجود نداره. ایران قدرتمندانه به اونها ثابت کرد که در مقابل هر عملی عکس‌العملی نشان خواهد داد و همین کار رو کرد و در نهایت هم اونی که صلح از طریق قدرت رو به دست میاره ایرانه، نه اونها. اونها بنا بود ایران رو شکست بدن و نتونستن با تمام قواشون و با تمام پشتیبانانشون و با تمام سلاح‌های پیشرفته‌شون. بنابراین ادعای اونها مبنی بر این که ما با قدرت کنار میکشیم ادعای پوچیه. شما اگر توییت های پرزیدنت ترامپ رو ببینید میبینید که چقدر ضد و نقیضه. در یک جایی از صلح حرف میزنه، بلافاصله بعدش حمله میکنه. در یک جایی از تسلیم حرف میزنه، میگه به هیچ عنوان آتش بسی نخواهد بود، بعد خودش صحبت از آتش بس میکنه. Apakah sebetulnya tudingan yang mereka lancarkan kepada Iran bahwa Iran saat ini sedang membangun, sedang mengembangkan senjata nuklir, itulah yang menjadi landasan dari mereka untuk menyerang Iran dari Zionis Israel dan juga Amerika Serikat? دلیل اصلی حمله رو شما باید در ماهیت رژیم اشغالگر قدس ببینید. اسرائیل در طول سالهای گذشته به تمام همسایگان خودش حمله کرده. هیچ همسایه‌ای نداره که رژیم صهیونیستی بهش حمله نکرده باشه. آیا به لبنان آیا به فلسطین به خاطر داشتن بمب اتم حمله کرد؟ آیا به لبنان به خاطر این موضوع حمله کرد؟ به سوریه چطور؟ به کشورهای دیگه مثل یمن چطور؟ اسرائیل ماهیتش حمله کردنه، چون این رژیم یک رژیم جنگ طلبه. رئیس رژیم صهیونیستی بارها و بارها اعلام کرده ایران چند هفته یا چند ماه دیگه به بمب اتم میرسه. سال 2003 آمریکا به عراق حمله کرد به این جهت که گفت بمب اتم داره ولی هیچ بمب اتمی پیدا نشد. 2012 نتانیاهو گفت که ایران تا چند ماه آینده بمب اتم خواهد داشت. 2015 گفت تا چند وقت آینده بمب اتم خواهد داشت. 2019 گفت ایران تا چند هفته آینده به بمب اتم خواهد رسید. اگر دروغ‌های اینها صحت داشت که ما الان بمب اتم داشتیم و اگر ما بمب اتم داشتیم که اونها جرئت نمی‌کردن به ما حمله کنن. اونها به ما حمله نمی‌کنن چون ما بمب اتم داریم. اونها حمله می‌کنن چون مطمئنن که ما بمب اتم نداریم و نه دنبالش هستیم. به هر حال وقتی میخوان دنبال جنگ طلبی و توسعه طلبی باشند از این دروغ‌ها برای افکار عمومی میسازند. Baik, Pak Dubes, kami paham bahwa Iran tidak tinggal diam. Iran melakukan perlawanan balik melalui berbagai serangan, rudal, segala macam persenjataan canggih yang dikirimkan Iran ke Israel. Dan juga yang terbaru juga kita melihat ada serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar. Apakah itu artinya Iran memang mengambil posisi bahwa Iran tidak bisa diinjak-injak, tapi di sisi lain dunia, masyarakat global semakin khawatir bahwa jika eskalasi konflik antara Iran, Israel ditambah lagi dengan adanya ikut campur Amerika Serikat ini, justru dunia saat ini sedang diambang Perang Dunia Ketiga. Bagaimana Iran merespons hal itu, Pak? شما نگاه کنید که چه کسی جنگ رو شروع کرده و چه کسی دنبال گسترش جنگ بوده. ما جنگ رو شروع نکردیم و از روز اول اسرائیل تلاش کرد که کشورهای دیگر رو وارد جنگ بکنه و ما مقاومت کردیم. در خلیج فارس اسرائیل تلاش کرد تا
تأسیسات ما رو در خلیج فارس مورد هدف قرار بده، شاید بتونه جنگ رو به خلیج فارس بکشونه، اما ما به عنوان نگهبان و تأمین کننده امنیت خلیج فارس خویشتن‌داری کردیم و محافظت کردیم که جنگ به خلیج فارس کشیده نشه. اسرائیل تلاش کرد که همپیمانانش رو وارد جنگ بکنه. همپیمانانی که به ما پیشنهاد کمک کردند، ما پیشنهادشون رو جواب ندادیم که جلوی گسترش جنگ رو بگیریم. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم. اگر بودیم بیشتر از این جواب میدادیم. از اول جنگ، از 12 روز پیش به این ور، هر بار اسرائیل زده ما پاسخش رو دادیم و هیچ وقت پیش دستی در حمله نکردیم. دلیل این هم این بوده که ما میخواستیم جلوی گسترش جنگ رو بگیریم. Lalu Pak Dubes, bagaimana dengan rencana untuk menutup Selat Hormuz? Selat yang kita tahu ini merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat strategis. Minyak, gas ada di situ, distribusinya, jalurnya, dan tampaknya dunia juga sudah bereaksi dengan adanya rencana penutupan Selat Hormuz. ایران در طول شاید بیش از 4000 سال گذشته همیشه نگهبان امنیت تنگه هرمز بوده. ما در دوران بسیار قدیم امپراتوری ایران رفت و آمد در تنگه هرمز و در خلیج فارس رو تأمین کردیم و کشورهای دنیا، کشتیهای مختلف همیشه از این آبراه و از این تنگه با سلامت عبور می‌کردند و می‌کنند، به خاطر اینکه ایران امنیت اونجا رو برقرار کرده و کماکان حافظ امنیت تنگه هرمز هستیم. حتی به شما گفتم رژیم صهیونیستی تلاش کرد که با زدن تأسیسات ما در حاشیه خلیج فارس جنگ رو به خلیج فارس بکشونه و اونجا رو ناامن کنه، ولی ما با مدیریت صحنه نبرد امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس رو حفظ کردیم. این بخش اول قضیه است. بخش دوم قضیه این که ما تهدید به این شدیم که اجازه ندهند که بتونیم از این آبراه استفاده بکنیم. من از شما سوال میکنم، اندونزی الان یکی از تأمین کنندگان اصلی امنیت تنگه مالاکا است. تنگه مالاکا مثل تنگه هرمز مهمه و رفت آمدهای حیاتی انرژی و کالا ازش انجام میشه. اگر کشوری بیاید و به شما بگوید که شما اجازه ندارید از تنگه مالاکا استفاده کنید، چه احساسی خواهید داشت؟ آیا شما فقط امنیت رو برای دیگران برقرار میکنید و بعد خودتون از اون امنیت بی بهره خواهید ماند؟ ما امنیت تنگه هرمز رو کماکان برای همه حفظ خواهیم کرد، اما باید امنیت تنگه هرمز برای خود ما هم حفظ بشود. Kalau begitu Pak Dubes, apakah berarti ketika misalnya gencatan senjata ini disepakati betul-betul dijalankan oleh terutama oleh rezim Zionis Israel, benar-benar mereka menghentikan agresi terhadap Iran, apakah itu berarti juga rencana untuk penutupan Selat Hormuz itu akan dibatalkan? ما به هیچ عنوان مایل به بستن تنگه هرمز نیستیم، چون از این موضوع خود ما هم آسیب می‌بینیم. ما همه کشورهای دنیا رو دعوت می‌کنیم که به ما کمک بکنن که ما بتونیم امنیت تنگه هرمز رو مثل سابق برقرار کنیم. شما نمیتونید به تأمین کنندگان امنیت یک منطقه حمله کنید و بگید که چرا امنیت اون منطقه کم شد. ببینید شما الان به نگهبانان این خانه حمله بکنید و بعد بیاید بگید چرا امنیت در این خانه کم شده. ما نگهبانان امنیت تنگه هرمز هستیم. اگر شما ایران را ناامن کنید، خود به خود تنگه هرمز، خلیج فارس، منطقه و جهان ناامن خواهد شد. لذا همه باید به سمت امنیت، صلح
و ثبات منطقه پیش بریم و عوامل ایجاد کننده ناامنی رو از بین ببریم و محدود کنیم. Baik, kalau begitu, terima kasih Bapak Duta Besar Iran untuk Indonesia, His Excellency Muhammad Barojeri. Terima kasih karena telah menerima kami, tim kontroversi Metro TV, dan juga telah membagikan begitu banyak penjelasan kepada kami. Terima kasih, Pak Dubes. Saya juga terima kasih Anda dan Metro TV. Terima kasih banyak. Terima kasih, sehat selalu Pak Dubes. Baik, pemirsa, bara perang panjang itulah topik kontroversi malam hari ini, dan kami juga akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan atau PCO, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Kemudian juga ada pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya di sebelah kiri saya ada mantan Duta Besar RI untuk Iran, Pak Dian Wirangjurut. Pak Dian, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Dan juga ada mahasiswa Indonesia di Iran yang sudah dievakuasi pulang ke Indonesia, Muhammad Ramzi Ali. Ali, selamat malam. Selamat malam. Ali baru sampai Jakarta? Iya, kemarin malam baru Kemarin sampai. Malam banget ya? Betul. Ali, boleh kasih gambaran ke pemirsa, bagaimana sebetulnya gambaran situasi perang antara Iran dengan Israel? Semencekam apa? Atau biasa aja sebenarnya? Sebenarnya kalau saya boleh langsung jujur, itu gak ada serem-seremnya sama sekali gitu. Kalau Ali di mana? Di kota mana? Aku di kota Mashhad. Oke. Yang dimana itu jaraknya 12 jam dari kota Tehran, dari ibu kota Iran itu Tehran gitu. Nah, tapi karena waktu itu dalam proses evakuasi saya juga menghampiri Tehran dulu untuk kumpul di KBRI, saya juga sempat merasakan bagaimana di atas kepala saya itu ada rudal-rudal yang bertabrakan, itu saya merasakan juga gitu. Oke, lihat langsung juga ya? Lihat langsung terdengar suara dentumannya dan juga pemandangannya itu sangat terlihat gitu malam-malam. Cuma untuk perasaan tercekam atau ketakutan itu sama sekali nggak kerasa. Reaksi orang-orang di sana, warga di sana juga? Biasa reaksi orang-orang di sana juga ya normal-normal aja. Kenapa gitu. bisa senormal itu menurut Ali? Menurut saya karena orang Iran itu memang sudah sangat terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti ini. Mereka itu kayak punya istilah khusus malah. Apa tuh? Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekelas saya orang Iran. Mereka menggunakan kata-kata syair karena kan orang Iran itu sangat suka dengan berpoetri gitu kan, berpoet-poet. Ada bahasa forsinya puitis itu. Gitu ya? Iya, bahasa forsinya itu Jangbut mi janggim barokesh faremun. Nabudam ke zendegi mikonim. Itu artinya kalau kita Indonesia kan kurang lebih seperti kalau ada perang, kami akan ikut berperang. Tapi kalau tidak ada perang, hidup kami akan tetap berjalan. Oke, jadi seperti sudah terdoktrin ya bahwa mereka itu siap juga kalau harus berperang. Iya, benar. Jadi sepertinya warga Iran tidak ada takut-takutnya sama sekali ketika harus menghadapi serangan-serangan dari Israel. Iya, betul. Oke. Kemudian kalau Ali memilih pulang karena apa? Karena memang sudah dekat dengan liburan musim panas. Sekalian. Tapi sebetulnya tidak takut ya dengan suasana di sana ya. Oke, sekarang kita tanya ke Pak Dubes ya dulu. Pak Dian, mantan Dubes yang ada di sana. Sekarang kita lihat Pak Dubes ke Pak Dian ketika gencatan senjata sudah disepakati akhirnya. Kemudian masing-masing saling mengklaim kemenangan. Nah pertanyaannya Pak Dian, sebetulnya adakah pemenang dalam perang 12 hari ini? Tergantung cara melihatnya. Kalau dilihat Amerika menyerang Iran, itu bahasa seperti dia ini bukan apple to apple. Ya terang aja, lebih unggul dari segi apapun Amerika. Dia bisa lebih dari serangan terhadap 3 situs itu bisa saja. Tapi kalau dilihat pada level berikutnya, Iran sama Israel pada awalnya mungkin merasa Iran dalam kondisi sanksi berpuluh tahun, membiayai perang di Gaza, di Lebanon Selatan, dan Houthi mungkin kehabisan sumber daya. Ternyata banyak yang tidak diketahui oleh Israel yang memang sombong, menganggap remeh. Ternyata begitu diserang, Iran sudah siap. Nah, dari konteks ini saja, kalau Israel berani mengklaim dia menang, ya dunia pun melihat gitu ya, siapa yang menang. Jadi Israel itu hanya bisa mengatakan menang karena ada Amerika. Jadi buat saya hanya pernyataan kosong kalau dikatakan menang. Tapi yang pasti secara politik Iran menang di dunia. Karena dukungan terhadap Iran itu meluas bukan hanya di negara-negara kawasan, bukan hanya di negara-negara Islam, tapi juga negara Barat. Bahkan sudah menyampaikan dukungan pengakuan
Palestina lebih cepat dan sebagainya. Iran secara politik jelas menang. Dan secara persepsi memenangkan persepsi global ya Pak. Dan Ali, apakah Ali juga menyaksikan sendiri bahwa warga Iran itu merasa bahwa mereka mampu, mereka bisa menghadapi Israel? Yes, percaya diri? Sangat mampu, sangat percaya diri. Kenapa bisa seperti itu Ali? Karena Iran termasuk dari peradaban yang sangat tua kan. Jadi mereka pride-nya, rasa bangga dengan tanah kelahirannya itu sangat tinggi. Jadi ketika ada negara yang berani-berani untuk cari masalah dengan Iran, mereka langsung siap untuk mari kita balas gitu. Ini udah terdoktrin sampai generasi mudanya ya? Sudah dari kecil. Saya tambah sedikit boleh? Boleh Pak Dian. Pengalaman paling berharga buat Iran itu perang sama Irak. Dalam kondisi lemah setelah revolusi, dibayangkan oleh Saddam Hussein, Irak itu lemah, makanya diserbu besar-besaran. Ternyata bisa bertahan. Tadi semangat peradabannya sangat kuat, militansinya sangat kuat. Bahkan pasukan Irak itu bisa diusir, bahkan Iran menduduki sebagian wilayah Irak. Ya. Tapi yang hebat buat saya, apa yang dikatakan kekhawatiran revolusi Iran terhadap kawasan tidak terjadi. Karena begitu senjata Iran kembali ke batas internasional. Baik, oke. Prof Hik, sempat di underestimate atau direndahkan, dianggap tidak mampu, tetapi ternyata Iran menunjukkan bagaimana kapasitasnya. Jadi sebetulnya Prof Hik, menurut Anda, apakah gencatan senjata itu terjadi karena Trump menengahi atau sebetulnya memang Israel sudah kewalahan menghadapi Iran? Sebenarnya gini, pertama ya, kalau kita tadi saya ingin balik itu, menang atau tidak. Ya. Kalau dalam dunia militer, melakukan serangan harus ada tujuan. Kalau tujuan itu tercapai, berarti menang. Misalnya tujuannya adalah menurunkan bendera dari lawan. Kalau itu dilakukan dan terjadi, berarti menang, sudah bisa menguasai. Nah sekarang kita bertanya, apa tujuan Israel menyerang Iran? Dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu pada waktu serangan pertama Israel ke Iran, dia mengatakan ada dua hal. Pertama adalah pelemahan terhadap kemampuan pengembangan senjata nuklir Iran. Yang kedua, regime change, perubahan rezim. Karena di situ dikatakan dalam pidatonya, wahai rakyat Iran, kami tidak bermusuhan dengan Anda. Sekarang adalah masa pembebasan Anda. Anda bisa sekarang berteman lagi dengan kami secara baik. Karena apa? Kalau misalnya rezim yang di Iran, Ali Khamenei sekarang diganti oleh anaknya Pahlavi, Shah Iran, Reza Pahlavi yang di Perancis, mungkin akan berubah. Karena seperti sebelum tahun 79, di mana pemerintah Iran punya hubungan baik dengan Israel, bahkan juga dengan Amerika Serikat. Nah, jadi pertanyaan kita, dua tujuan ini tercapai atau tidak yang dilakukan oleh Israel? Pertama, soal pengembangan senjata massal ini. Kalau saya lihat Israel tidak berhasil. Buktinya apa? Masih dibantu oleh Amerika Serikat dengan pengeboman 3 titik itu. Kedua, apakah terjadi regime change? Tidak. Nah, sementara bagi Iran ketika dia melakukan serangan ke Israel, apa tujuannya? Tentu dia ingin mempertahankan kedaulatannya. Karena ini dianggap sebagai serangan terhadap teritori dia. Apakah berhasil? Lalu kedua, apakah rezim Iran berubah? Nah, itu silahkan masyarakat yang menentukan. Tapi saya ingin tadi menjawab pertanyaan dari Sylvia berkaitan dengan apa sih yang dilakukan oleh Iran sehingga sekarang ini, kalau saya melihat Presiden Trump yang tadinya berada di belakang Israel bergeser menjadi mediator. Saya terus terang agak bingung. Mediator itu biasanya negara yang tidak berkonflik, yang tidak tersangkut dengan konflik itu. Kok tiba-tiba Presiden Trump mengambil posisi? Jadi setelah saya analisa, saya menganggap serangan Iran itu 3 hal. Pertama, serangan fisik. Fisik itu dia serang Israel tetap, dan kemudian dia serang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ya, tapi dia kan juga ngasih tahu Qatar, kami akan menyerang, karena dia nggak bermusuhan sama Qatar dan dia nggak mau memperluas perang ini. Tadi kan Pak Dubes mengatakan seperti itu. Jadi dia kasih tahu. Tapi memang Qatar kemudian memberitahu ke Presiden Amerika. Nah, di situ Trump bilang, kita berterima kasih dengan Iran
karena memberitahu. Itu satu. Yang kedua, serangannya adalah Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Rusia, membicarakan masalah serangan Amerika dan Israel ini. Dan Rusia, Presiden Putin mengatakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Nggak usah dia berpihak dan lain sebagainya. Dengan pernyataan itu, daya gentarnya ke Amerika sudah sangat luar biasa. Goyah jadi ya. Jadi itu yang bergeser juga. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Wacana di parlemen, walaupun belum ada putusan, bahwa Selat Hormuz tadi dibahas. Selat Hormuz akan ditutup, ya kan? Itu yang namanya bursa efek di Amerika, waduh langsung anjlok. Itu menghajar Trump. Sehingga apa? Mungkin dalam posisi seperti itu, Trump berpikir, saya ada di belakang Israel, tapi reaksi dunia kayak begini, reaksi di negara dalam negeri saya seperti ini, bursa, demo-demo, no king dan lain sebagainya. Kalau saya nggak bisa membalik posisi, ini membahayakan kita Amerika. Sehingga apa? Trump kemudian mengambil posisi sebagai seorang mediator. Tapi mediatornya ini kan tadi Bapak Dubes mengatakan tanpa ada perjanjian. Trump hanya bilang pokoknya ya Iran dalam 6 jam ke depan kamu jangan nyerang. Nanti Israel juga akan melakukan hal yang sama. Ketika Iran melakukan serangan walaupun kecil dan Israel bilang wah ini melanggar, Israel udah mau siap nih mau nyerang, Presiden Trump langsung marah. Ya. Tadi kan di ini kan ya. Mengumpat dengan 4 kata yang ya nggak boleh lah sebenarnya seorang kepala negara. Itu yang terjadi. Artinya apa? Saya melihat posisi sekarang adalah Iran ada di atas angin. Iran di atas angin? Di atas angin, dan kemudian memang pasti dua negara, dua pemerintahan mengatakan kami telah menang perang, gitu kan? Karena tidak ada pemimpin yang mau kehilangan muka. Baik. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas meskipun sekarang gencatan senjata sudah terjadi, ada dampak yang terasa selama 12 hari perang antara Iran dengan Israel. Dampak secara ekonomi itulah yang paling dikhawatirkan. Seperti apa konkretnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dunia dan juga imbasnya ke Indonesia? Mas Fitra, nanti giliran Anda setelah jeda, pemirsa tetap di Kontroversi. Baik, Mas Fitra, tadi pertanyaan saya adalah apa dampak ekonomi yang dirasakan dunia ketika terjadi perang 12 hari antara Iran dengan Israel? Ya, yang kita rasakan dan dari sisi indikator-indikator ekonomi di beberapa hari awal ketika perang itu mengemuka, oil price itu sampai ke hampir 80 US dollar per barrel untuk Brent. Dan itu tentunya menghadirkan kekhawatiran ya secara global. Dan tentunya kalau kita bicara Indonesia meskipun punya patokan asumsi makro 82 US dollar per barrel, tetapi angka 80 itu mendekati ya angka psikologis dan batas. Dan tentunya kalau kita melihat potensi atau risiko fiskal ketika terjadi $1 kenaikan dari asumsi makro yang 82 US dollar per barrel, itu akan menghadirkan tekanan fiskal antara 2 sampai 3 triliun rupiah. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke Selat Hormuz itu adalah lalu lalang antara 18 sampai 21 juta barrel per day, yang mana itu setara dengan 20% konsumsi minyak dunia. Dan dari ragam simulasi yang dilakukan, bahwa itu akan mampu untuk memicu harga minyak dunia ke 100, 120, bahkan 130. Nah, dalam beberapa simulasi misalnya ketika naik 100 US dollar per barrel, artinya ada potensi tambahan subsidi supaya harga-harga BBM terutama di dalam negeri ini tidak dilakukan penyesuaian. Itu tambahannya sekitar 54 triliun. Kalau 110 US dollar, itu tambahannya sekitar 84 triliun. Nah, itu adalah risiko-risiko yang akan kita hadapi. Nah, tetapi kan kemudian kita akan bertanya, apakah kita mampu untuk menambal ya potensi tambahan anggaran tersebut. Nah, kalau Mbak Sylvia ingat di awal tahun ada Impres 1 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran. Di situ ada realokasi anggaran dari sebelumnya yang tidak produktif menjadi lebih produktif, kembali ke kaidah Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, oleh karenanya kita memiliki semacam cadangan fiskal yang cukup sehat untuk bisa mengantisipasi gejolak-gejolak global. Sebagai contohnya, di kuartal kedua sudah ada stimulus fiskal dari pemerintah 24,4 triliun rupiah untuk kemudian menggesa ekonomi terutama di kuartal kedua sebagai antisipasi terhadap tarif Trump. Nah, sebagai presiden ini juga bisa dikeluarkan
di kuartal-kuartal berikutnya, karena memang APBN juga didesain salah satunya sebagai shock absorber, mitigasi kemungkinan krisis. Oke. Tapi kalau Selat Hormuz jadi ditutup, itu akan mengguncang, menggoyang perekonomian dunia, termasuk Indonesia? Betul sekali, karena tadi kan kalau kita melihat trajektorinya dari harga minyak dunia itu bisa sampai di atas $100 per barrel. Dan tentunya yang paling dirugikan dari semua ini juga tidak hanya Indonesia, tapi terutama juga Amerika Serikat. Kenapa? Amerika Serikat melalui tarif Trump itu dari trajektori inflasinya itu less than 3% satu tahun ya. Jadi meskipun ada tarif Trump, tetapi tidak menimbulkan efek inflasi yang cukup signifikan. Baik. Tapi ketika itu harga minyak dunia itu bisa meningkat sampai $100 per barrel, dia lebih sensitif terhadap inflasi di Amerika Serikat. Dan Trump itu sangat sensitif juga terhadap perubahan ya behavior dari konstituensinya yang juga melihat dari tren perubahan harga. Ketika itu harga-harga naik, translasi harga energi langsung ke translasinya ke inflasi di US, dan itu ya paling besar menghantam US. Dan oleh karenanya Trump ini kenapa sangat ingin sekali ceasefire, salah satunya adalah karena kepentingan ekonomi juga. Sebetulnya ya. Oke. Pak Dian, apakah Anda melihat eskalasi konflik antara Iran dengan Israel itu masih mungkin terjadi lagi, atau sepertinya ini sudah akan bertahan dalam waktu yang lama ceasefire ini? Sesuai dengan judul acara ini, kontroversi. Netanyahu dan Trump adalah tokoh-tokoh yang kontroversial. Kata-katanya selalu kontroversial. Tindak tanduknya kontroversial. Artinya apa? Tidak bisa diduga. Yang bisa diharapkan. Nah, kalau sekarang ditanya apakah gencatan senjata ini akan berlangsung lama atau akan mungkin menjadi lagi, ya mengingat tokoh-tokoh seperti itu, kita tidak berbuat apa-apa saja diserang kok. Kita tidak. Jadi potensinya sangat ada ya Pak? Sangat ada. Tapi tadi disinggung juga sama narasumber, pada akhirnya rakyat Israel sendiri kok yang keberatan dengan perang ini. Mereka yang dulunya menari-nari ketika Israel berhasil meluncurkan rudal pertamanya ke Iran bulan Oktober lalu itu, mereka menari-nari seakan-akan Iran sudah tidak mampu melawan. Sekarang begitu dibalas juga berubah sikapnya, sekarang malah minta supaya perang dihentikan. Tapi semua tergantung keputusan politik. Nah, buat saya kalau nanti misalnya orang mempertanyakan nasib gencatan senjata ini, bisa panjang kalau tadi janji-janji yang disampaikan oleh Trump kali ini betul-betul dipenuhi. Sebenarnya Presiden Trump ini unik dan memang kontroversial. Siapa yang menyangka Trump mau bertemu sama Kim Jong-un? Tidak ada yang pernah membayangkan, tapi ternyata mau dia datang ke Singapura. 3 kali akhirnya bertemu kok. Walaupun belum menghasilkan keputusan yang signifikan. Jadi Pak Dian, tokoh kuncinya sekali lagi masih Donald Trump. Dan yang bisa memperpanjang atau memperpendek dalam artian membuat gencatan senjata ini bertahan, ya kalau Trump berani bersikap tegas sama Netanyahu. Kalau bahasa anaknya, berani menjitak Netanyahu supaya diem. Oke, baik. Ali, kalau di satu sisi di dalam Israel itu rakyatnya sebetulnya sudah tidak menginginkan perang dan sebetulnya sudah tidak simpatik ya dengan Netanyahu. Rakyat Iran ini kan berbeda sekali. Apakah dengan tujuan tadi, ada tujuan dari rezim Zionis Israel untuk menggulingkan pemerintahan Ali Khamenei, dari rakyatnya sendiri melihat bagaimana? Apakah mereka sangat solid mendukung pemerintah? Ya, yang pasti kalau ngomongin rakyat itu terbagi lagi jadi beberapa kelompok-kelompok ya. Tapi saya yakin kalau yang seperti kita lihat gitu, yang ada di TV-TV, dan saya juga berapa kali itu ikut juga lihat-lihat turun ke jalan, dukungan masyarakat Iran kepada pemerintahannya. Jadi kalau mau ngomongin mayoritas, apalagi kita nggak ngomongin satu kota aja gitu ya, nyampe ke desa-desa yang ada di ujung-ujung Iran, itu mayoritas mereka akan selalu berada di belakangnya Sayyid Ali Khamenei gitu. Jadi kalau mau ditanya seperti itu ya jawabannya mungkin rakyat sepertinya mayoritas solid ya. Iya, rakyat bisa tambahkan. Ya. Karena hobi saya antara lain keluyuran. Coba lihat piramida masyarakat dimanapun. Selalu ada elit, selalu ada kelas menengah dan kelas bawah. Tergantung melihatnya, bisa lebar di bawah
Saya yakin yang namanya demo-demo itu mungkin berbeda di kita, demo-demonya. Di sana yang melakukan kelas menengah, artinya dipelopori oleh mahasiswa. Dan kalangan atas yang dulu pernah menikmati kejayaan. Ya. Tapi kalau mau jujur, fatwa dari Khamenei atau sebelumnya Khomeini itu memang ditujukan kepada masyarakat bawah. Contoh paling gampang, dalam masalah, maaf, sedikit menyinggung Islam. Rukun Islam, kalau ditanya di sana bisa jawabannya beda. Kalau kita 5, kalau di sana bisa 6, bisa 7. Yang keenam apa? Humus. Humus itu adalah kalau kita menerima sesuatu hari ini yang ekstra, 10% harus langsung dikeluarkan. Kemana? Bank tutup. Di sana dibuatkan tempat-tempat menyerahkan. Kalau kita kotak-kotak amal lah, tapi di sana seragam dari ujung kota sampai ujung gunung sampai dimanapun. Itu dikelola sama yang namanya organisasi Ayatullah. Dengan itu orang tua tersantuni, tidak ada pengemis di jalanan kecuali imigran gelap. Tapi artinya rakyat itu merasakan bahwa yang namanya resim, Islam Iran memang membawa kejaminan kebutuhan dasar. Dan itu bisa menjadi indikator bahwa mereka sebetulnya tetap menginginkan rezim pemerintahan yang sekarang. Baik, nanti kita akan bahas lagi, masih ada satu segmen lagi. Prof Hik, tadi kita sudah mendengarkan wawancara dengan Dubes Iran yang mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya beruntung saja karena letak geografis kita itu jauh. Kalau tidak ya bisa saja ini menjadi diserang juga sama Israel. Tapi kan kita tidak bisa tenang-tenang saja meskipun ada fakta seperti itu ya. Harus ada persiapan yang dilakukan Indonesia seandainya eskalasi kembali terjadi. Apa itu? Kami akan bahas saat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Baik, saya ubah sedikit pertanyaannya ke Prof Hik. Prof Hik, apa langkah progresif yang bisa lebih menjamin perang ini bisa berakhir atau setidaknya tidak akan ada perang lagi dalam waktu yang lama? Adakah langkah progresif yang harus diambil? Ya, tapi sebelumnya tadi pertanyaan itu bagus itu, ya, soal Bapak Dubes mengatakan kita kan jauh. Ya. Tapi ingat, sehari sebelum Israel melakukan serangan ke Iran, saya nggak tahu kenapa ya, out of the blue, tiba-tiba Donald Trump telepon Bapak Presiden. Jangan-jangan, ini kalau ilmu cocokologi ya, jangan-jangan Donald Trump mau menjinakkan Indonesia. Karena apa? Indonesia kita punya masyarakat yang besar Islam. Dan mungkin Donald Trump, advisernya, ingat pada waktu Amerika Serikat menyerang Afghanistan, itu Indonesia, kita menentang tindakan itu, melanggar hukum internasional. Jadi ada kaitannya pasti. Karena apa? Kita memang secara kewilayahan mungkin jauh dengan Timur Tengah, tetapi suara kita itu didengar. Nah, oleh karena itu menjawab pertanyaan apa langkah progresif untuk mengakhiri perang. Karena saya melihat Bapak Presiden ini luar biasa. Ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia, bahkan bisa bertelepon dengan beliau-beliau, bahkan dapat telepon dari luar negeri, minta untuk ayo kita visit dan lain sebagainya. Maka Bapak Presiden ini punya at ease gitu ya. Saya berharap Bapak Presiden membentuk yang namanya Coalition for Peace. Kalau dulu George Bush Junior masuk ke Irak, dia buat Coalition of the Willing. Sekarang kita harus membuat koalisi untuk perdamaian. Nah, kemarin itu kan Prancis sama Saudi Arabia akan membuat KTT untuk membahas Gaza. Nah, mungkin Bapak Presiden bisa mengatakan kepada dua negara ini, ayo kita mulai lagi, tetapi kita membuat perdamaian di Timur Tengah. Pertama apa? Negara-negara sesuai dengan perjanjian tahun 1928 untuk menahan diri tidak menggunakan perang sebagai alat untuk kepentingan nasional. Baik, Prof. Dua, yang perlu dilakukan adalah sisi kemanusiaan. Harus diperhatikan. Kalau perang terus, manusia itu akan yang menderita. Ekonomi dan sebagainya. Dan yang ketiga, solusi yang jangka panjang bagi Timur Tengah. Apa itu? Two-state solution. Yang selalu didengungkan oleh Indonesia bahwa Israel boleh dia menjadi negara, tapi Israel harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Baik. Dan Indonesia bisa menjadi inisiator untuk itu, Mas Fitra?
Sangat bisa, karena biar bagaimanapun kita melihat bagaimana Pak Presiden menjalankan strategi outward looking policy yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana kunjungan-kunjungannya, bagaimana Prof. Hek tadi juga sampaikan, dan bisa jadi menjadi mediator dan juga negosiator dalam beberapa potensi konflik internasional. Dan untuk dari sisi domestik sendiri, pemerintah selalu bahkan tadi Pak Presiden memberikan arahan bahwa dengan konflik-konflik yang terus mengemuka, kita perlu lagi kembali ke asal cita, salah satunya adalah ketahanan energi, policy mix, bauran energi, dan seterusnya yang membuat kita tetap berdaya di tengah adanya tekanan-tekanan global. Baik. Dan Pak Dian, langkah progresif yang bisa diambil untuk mengakhiri perang ini mungkin untuk selamanya, apa itu Pak Dian? Kalau saya melihat dua sisi ya, kalau Indonesia kita belum bisa apa-apa. Satu, lebih baik memperhatikan negara besar. Apa sih syarat negara besar? Kuat ekonomi, kuat militer, kuat diplomasi dan teknologi. Kita benahi kita dulu, mau tidak mau kita akan diundang berpartisipasi di konflik manapun. Indonesia first mengambil Amerika firstnya Trump. Kalau boleh bicara sama Trump, siapa tahu ada yang menerjemahkan, menyampaikan. Trump, sudahlah, tinggalkan Israel, jangan didukung membabi buta seperti sekarang. Lebih waraslah, negara-negara Timur Tengah sudah capai dengan ulah Anda. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu, itu juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kontroversi malam hari ini. Pak Dian, Ali, dan juga Prof. Hik, Mas Fitra, terima kasih sudah berbagi analisanya dalam Kontroversi hari ini. Pemirsa, stop perang, jika manusia tidak mengakhiri perang, maka peranglah yang akan mengakhiri umat manusia. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Pak Dian, terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.